yang nunggu nggak bisa tidur kalau dia di Indonesia. Nah, saudara-saudara, eh, ini Menteri Agama ini harus mundur ini. Lu harus mengundurkan diri dan memberikan jabatan itu kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Masa sudah 75 tahun Indonesia merdeka belum ada orang Kristen yang jadi Menteri Agama? Sekali-sekali dong Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, seperti Kosman bin Sunet di dalam penjara dan juga Saifuddin dalam pelariannya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Saifuddin yang komplain ya. Jadi pendeta besar Saifuddin ini komplain kepada pemerintah. Kenapa sudah 70 tahun Menteri Agama selalu umat Muslim? Nggak pernah umat lain dikasih jadi Menteri Agama maksudnya gitu ya. Jadi dia pingin Menteri Agama tuh gantian dong. Cuman cara mintanya nih lucu nih. Kalau Saifuddin ini selalu kalau minta sesuatu itu meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Selalu seakan-akan dia jadi lebih jago dari orang lain, dia lebih pantas dari orang lain. Saya salut dengan Saifuddin, dengan segala kepedeannya, dengan segala keberaniannya dalam ngomong ya, walaupun semua omongannya itu ngelantur dan lebih mirip sama kentut ya, mirip kentut ini kalau ngomong. Tapi saya salut dia katakan ya, harusnya gantian Saifuddin aja jadi Menteri Agama, karena Saifuddin lebih pantas dia bilang, dia bisa lebih ngerti segala hal ya, bahkan dia mengatakan kalau secara ilmu Islam dia lebih jago daripada Menteri Agama sekarang, yaitu Gus Yakut ya, bisa jadi dia lebih jago. Jadi dia bisa jadi imam, dia bisa jadi segalanya gitu ya. Dia kan bisa semua agama. Jadi sudah sepantasnya lah Saifuddin jadi menteri agama. Itu menurut si Saifuddin ya. Kalau menurut teman-teman beda ya itu urusan teman-teman. Tapi si Saifuddin ini dengan sangat pede mengatakan hal tersebut. Bahkan dia selalu konsisten ya perihal komplain tentang Indonesia jangan lagi naik haji. Karena dia bilang hanya menguntungkan Arab Saudi. Ya, padahal yang namanya naik haji itu yang biayanya itu dikeluarkan ya untuk perjalanan, bukan istilahnya setorin duit kasih orang, enggak gitu. Kecuali kayak kita bayar uang preman, uang apa, itu rugi. Ya ke Arab Saudi kan sekalian jalan-jalan, naik haji itu kan sekalian apa ya, sekalian jalan-jalan. Kecuali kita ke sana nggak melihat apapun, nggak ngapa-ngapain, nggak ada makan, nggak ada nginep di mana-mana, kita bayar duit, itu rugi. Sedangkan naik haji, ya 39 juta sekian, tetapi itu kan sekalian pesawatnya, uang apa makanannya di sana, tempat tinggal, semua udah terima beres. Jadi itu sama dengan kita kayak tur ke Eropa, kemana-mana gitu kan. Kenapa nggak dikomplain juga? Jangan lagi orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri. Kok nggak sekalian aja gitu kan? Digaungkan Indonesia negara indah. Jangan lagi kita ke luar negeri. Stop! Jangan lagi gitu kan. Pokoknya warga Indonesia dilarang ke luar negeri. Sama kayak Korea Utara gitu kan. Jangan dikasih keluar gitu kalau bisa. Kalau bisa jalan-jalannya di Indonesia saja. Ya. Kenapa nggak sekalian jadi Menteri Pariwisata aja kalau gitu? Si pendeta besar Saifuddin ini ya. Jadi Menteri Wisata, Menteri Pariwisata langsung bilang, tidak boleh lagi sekarang orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri. Kita harus pergi ke tempat-tempat lokal biar hidup pariwisata kita. Bagus juga gitu. Ya, bagus juga seperti itu kalau rencana dari pemerintahnya gitu kan. Tapi kalau naik haji itu kan hak orang dan uang-uang orang gitu. Saya bingung lihat si Saifuddin ini ya, pendeta Saifuddin ini. Orang mau naik haji dikomplain. Jadi kalau orang ke Holy Land gitu kan, ke Yerusalem, kenapa Anda nggak komplain? Ya, orang Kristen itu banyak yang ke Yerusalem. Tiap tahun ada ya Holy Land Tour. Kok Anda nggak komplain? Itu Uti Watimena sama Walabu udah mau berangkat itu. Anda nggak komplain mereka ke sana. Kok nggak sekalian aja? Rugi, ngapain ke sana? Ya, lebih rugi ke Yerusalem. Kalau mau jujur-jujuran gitu. Kalau di Arab Saudi saya belum pernah pergi.
Tetapi yang pasti hotel di sana lebih bagus daripada hotel yang ada di Israel, karena di Israel mereka nggak berani bangun hotel baru, takut gitu kan. Mereka takut karena nanti belum balik investasinya terjadi apa-apa. Karena kita tahu kalau bangun hotel, bangun yang gituan itu kan investasi jangka panjang. Dan di sana resikonya sangat gede gitu. Saya nggak tahu asuransinya itu berapa persen gitu ya. Dia punya biaya kalau di sana. Tetapi memang hotelnya tuh bangunan-bangunan jadul yang istilahnya direnov-renov ala kadarnya. Dan itu juga mahal sekali. Ya udah mahal, nggak ada bagusnya lagi. Makanannya juga tahu sendirilah, nggak ada enaknya makanan di Israel karena mereka nggak boleh pakai ragi ya, tanpa ragi mereka. Jadi makanannya nggak gitu cocok sama lidah kita. Oke, bagaimana Saipudin berkoar-koar? Mungkin kita nonton dulu biar teman-teman juga lihat dan teman-teman juga bisa ketawa bersama saya. Oke, kita saksikan dulu bagaimana Saipudin menjelaskan hal tersebut. Selamat menyaksikan. Yang nunggu nggak bisa tidur kalau dia di Indonesia. Tapi kalau di dekat saya ya siang, sudah siang ini, sudah jam 11-an. Itu. Tadi saya baru sarapan, tapi dingin di sini saya belum berani mandi. Terima kasih semuanya masih menunggu saya. Ini mengerikan ya. Ajaran Muhammad ini membuat hanya orang Arab yang kaya, yang lain miskin, menderita karena harus naik haji ke Arab. Ini otak yang luar biasa yang dimiliki oleh Muhammad agar Arab Saudi itu menjadi negara yang kaya raya. Arab Saudi itu, saudara-saudara, dia surplus APBN 700 triliun setiap tahun. Jadi tidak mampu dihabiskan oleh mereka uang dari hasil haji saja. Belum uang jual minyak, belum uang jual tasbih, belum uang jual baju ihram. Nah, kita akan belajar sedikit dari Al-Quran. Itu ada surat ke-22. Surat ke-22 itu perintah haji. Jadi naik haji ke Arab Saudi. Bagaimana orang seluruh dunia ditetapkan kewajiban haji itu adalah bagi mereka yang mampu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, ya, syahadat. Yang kedua sholat. Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa tuqimas salah wa tutiyaz zakah wa tasuma rabbana wa tuhajjal baiti man istata ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu. Jadi itulah rukun yang kelima ini, rukun yang menyempurnakan. Tapi juga itu adalah kewajiban menunaikan haji itu di dalam Islam. Bahkan Muhammad bilang, barang siapa yang hajinya itu mabrur, balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Loh, kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak naik haji karena tidak mampu? Oh, itu kan bagi yang mampu, Pak. Yang tidak mampu, ya ibadahnya, masuk surganya ya dengan yang lain katanya. Dengan banyak amal, dengan ini. Muhammad jangan ngomong begitu dong Bang Mamat. Kalau ngomong itu ya seperti terus terang aja. Jangan mengatakan bahwa orang yang naik haji pasti masuk surga, balasannya pasti masuk surga. Apalagi lu bilang bahwa orang yang bisa mencium batu hitam itu pasti masuk surga dan akan dilayani 72 bidadari. Jangan ngomong begitu dong Bang Mamat. Itu nyusahin orang. Kita kan jauh, apalagi dari Amerika, dari Indonesia, dari Eropa. Mahal itu ONH-nya. Nah, saudara-saudara,
ini Menteri Agama ini harus mundur ini. Lu harus mengundurkan diri dan memberikan jabatan itu kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Masa sudah 75 tahun Indonesia merdeka, belum ada orang Kristen yang jadi Menteri Agama? Sekali-sekali dong Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim bisa memimpin haji, bisa jadi imam, bisa jadi khotib, bisa apa saja. Bisa kok. Jangan-jangan lebih pintar gua daripada lo dalam hal Islam. Oleh karena itu gua yang jadi Menteri Agama, jangan lo mundur. Nah, ONH tahun ini 39.886.000 rupiah. Itu di luar swab, di luar cek kesehatan, di luar apa-apalah di Indonesia ini. Masuk WC dan sebagainya, makan di ini sudah tidak terhitung. Pokoknya biaya itu segini, 39 juta. Haji kuotanya itu 101.666 orang. Kemudian yang haji khusus itu ya orang kaya, haji khusus itu ya bos, itu yang haji doang terus langsung terbang balik gitu. Kalau haji reguler itu lama di sana, hampir sebulan lah. Ya bolehlah panas-panasan di sana. Itu jumlahnya adalah 88.840 orang. Jadi totalnya itu 190.000 jemaah haji dari Indonesia. Kalau dikalikan dengan 39 juta sekian, itu ONH tahun ini sama dengan 4.347 miliar. Tambah kurang ini ya sama dengan ya 45 miliar, 45 triliun dengan tipu-tipu di ONH itu. Karena setelah polisi ya sama korupsinya dengan Departemen Agama. Ini adalah departemen terkorup di Indonesia. Panipu, pancuri itu banyak di situ. Bahkan banyak juga polisi seperti saudara saya itu dikirim untuk menjadi pegawai Departemen Agama. Padahal sudah mau jenderal itu saudara saya itu dipindahkan ke sana. Oh, tapi ya saudara saya juga itu maklumlah. Tidak seperti saya memiskinkan diri saya demi untuk kebenaran, untuk kehidupan Indonesia ke depan. Itu adalah jumlah haji 190.000 itu sebenarnya kuota Indonesia kalau tidak COVID itu adalah 250.000 jemaat. Nah, pemerintah Arab Saudi itu berusaha terus untuk mengakal-akalin, untuk merenovasi agar ke depan ini pemerintah Arab Saudi mampu menampung jemaat itu 3 juta orang. Nah, kapasitas sekarang itu baru 2.500.000 jemaah haji boleh melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena Arab Saudi itu urusan ini nih, urusan duit, urusan kibul mengibul. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini agar dia makin bertambah kaya. Dengan asumsi bahwa dia mampu mensurpluskan APBN-nya itu 750 triliun rupiah setiap tahun. Ini belum termasuk umroh. Umroh itu bisa sampai 500.000 jemaat setiap tahun. Kalau umroh itu setiap bulan terbang ke sana
Nah, kalau 500.000 dan biaya umroh itu 28 miliar. 28 miliar, hitung sendiri saudara, berapa triliun yang disumbangkan oleh jemaah haji untuk Arab Saudi. Jadi negara itu sampai sekarang ini, orang Arab Saudi itu yang malas-malas ya jadi polisi. Karena nggak SD pun bisa jadi polisi di sana. Karena rakyat mereka yang miskin, yang susah itu suruh jadi polisi paling paling gampang. Karena gajinya besar dan tipu-tipunya juga besar. Ngibul, ngibul. Ada luar biasa dasar Arab ngibul. Ya seperti ya Habib Rizik itu ngibul. Ya, teman-teman udah saksikan ya bagaimana lucunya pendeta besar Saifuddin ini kalau udah berbicara ya. Dikatakan sama dia bahwa ini hanya kibul-kibulan orang Arab. Dia mengatakan orang Arab suka ngibul, suka nipu, mereka gampang dapat duit, kita yang mampus ya, kita yang babak belur. Bahkan dia mengeneral semua orang Arab suka menipu. Ini kurang ajar sekali ya. Jadi sebelumnya selalu yang diserang itu adalah orang Madura, ya orang Bima, sekarang orang Arab, besok entah siapa lagi yang akan dia serang ya. Pokoknya suku-suku yang nggak cocok sama dia itu bentar lagi pasti diserang. Belum kena Aceh sama Padang nih. Biasa Aceh sama Padang nih calon-calon kena nih kalau kita lihat ya. Apalagi kan kita tahu agama di Padang dan Aceh itu mayoritasnya Islam dan mereka Islam yang sangat kuat ya, Islamnya sangat kuat. Ini hanya masalah waktu nampaknya sebelum si Babang Udin menyerang orang Aceh dan orang Padang. Ya, kalau orang Papua karena Kristen dipuja-puja, ya. Batak karena yang Kristen dibela-bela sama dia dari kemarin gitu. Pokoknya yang Kristen dibela dan yang menyerang dia pasti akan dia serang gitu kan. Tapi kalau Kristen menyerang dia, hajar juga gitu. Pokoknya walaupun kamu Kristen, kalau kamu menyinggung dia, pasti dilumatnya sama dia. Bahkan JT yang sudah angkat tangan, udah kibarkan bendera putih, tetap aja setiap ada kesempatan dipijak sama si Saifuddin ini ya. Dia ini pantang sekali melihat orang sudah kalah sama dia. Pokoknya kalau orang sudah melemah, udah kendor, wah disikat sama Babang Udin ini. Salut saya lihat Babang Udin. Mungkin bisa jadi pertimbangan nih Babang Udin kita ini jadi Menteri Agama, tapi Menteri Agama di alam baka. Ya, Kementerian Agama di alam baka, Pak. Di Indonesia nggak cocok ini nampaknya. Ya, nggak cocok ini Pak Saifuddin. Mungkin Anda harus cari negara lain. Terus saya juga bingung, ini kok turun lagi Pak? Kemarin, ya dari Menteri Agama dia udah mau jadi presiden. Saifuddin pengen jadi presiden. Ya, mana tahu dia bilang kan, saya akan bisa jadi presiden pertama, seperti Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di negara Afrika Selatan. Saifuddin pengen, karena dia juga pernah masuk penjara. Walaupun terlalu sebentar di penjaranya, 2 tahun doang gitu kan. Ya, ini kok turun lagi Pak? Jadi presiden dong harusnya. Masa Bapak turunkan mimpi Bapak? Kemarin Bapak punya mimpi jadi presiden Indonesia, sekarang kok jadi menteri agama. Besok nanti turun lagi Pak, jadi camat pula. Nanti bentar lagi jadi kepala desa. Lama-lama turun terus. Jangan Pak. Impian itu kalau bisa naik. Ya, kalau sekarang Anda impiannya jadi menteri agama, terus jadi presiden, bagaimana kalau kita naikkan lagi targetnya Pak? Anda menjadi orang pertama dari Asia, ya, orang Asia atau imigran pertama di Amerika yang jadi presiden Amerika. Bagaimana? Kan Anda punya Roh Kudus, Pak Saifuddin. Jadilah presiden pertama di Amerika. Mana tahu Anda bisa gitu kan? Nanti begitu Anda jadi jadi presiden di Amerika, ya serang Indonesia. Saya akan balaskan Indonesia. Dulu Indonesia menolak saya. Saya akan kembali ke Indonesia membawa pasukan Amerika. Ya kan bisa jadi, Pak. Keren gitu kan? Anda jadi presiden pertama dari Asia yang menjadi Presiden United States of America gitu kan. Wah, keren, Pak. Jadi jangan turun pangkat, jangan jadi menteri agama, malu kita, Pak. Kalau mau pun di alam baka aja, jangan di sini. Ya. Terus dibilang sama dia bahwa kantor kementerian itu adalah kantor yang paling banyak korupsinya. Waduh, Babang Udin fitnah lagi gitu ya. Saya nggak tahu ini Kementerian Agama sialnya apa gitu kan. Apakah karena punya menteri agama seperti sekarang atau memang salah timing gitu ya. Kena terus dari Babang Udin kita ini. Entah kenapa nih Babang Udin sangat spesifik gitu, pengen menyerang Kementerian Agama, bahkan disebut sebagai kementerian paling korup. Ya, bersama dengan kepolisian dia bilang, wah sadis sekali. Semua kamu tuduh korupsi, kenapa nggak gereja kamu bilang? Apakah gereja bukan sarang korupsi? Bukan seperti itu, Babang Udin. Kenapa Anda nggak buka itu?
gereja-gereja mana yang melakukan korupsi-korupsi besar? Nggak sekalian juga gitu. Kenapa selalu istilahnya yang nggak jelas kamu serang, tapi yang sudah di depan mata kamu, yang kamu pegang datanya, nggak kamu bongkar itu saja, Udin. Kan lebih seru, ya. Gereja ini korupsi, gereja itu korupsi. Sebutkan, Pak. Anda punya datanya. Anda katakan sendiri bahwa Anda punya banyak pendeta yang suka menipu Anda. Ya, karena Anda terlalu polos, Anda bilang. Ya, sebutkan siapa pendetanya, Pak. Terus ini masalah kemarin ya, peduli lindungi gimana, Pak, kelanjutannya? Ya, kok nggak ada yang laporkan ini? Penonton, tolong laporkan Joshua Teu, ya, anaknya, Joy, itu melakukan penipuan data. Wah, itu luar biasa penipuan data itu. Sekalian tuh anak didiknya si Saipudin itu. Coba dicari dulu, ya. Begitu Joy Tobing kena, Joy apa namanya? Sorry, bukan Joy Tobing. Joy Teu, ya. Joy Teu. Jadi begitu Joy Teu kena, kan nanti bocor itu anak didiknya si Saipudin, ya, anak rohaninya siapa itu yang melakukan pemalsuan data. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat siapa-siapa ini anak rohani dari Saipudin. Siapa-siapa saja yang sudah mereka latih, mereka didik untuk ditaruh di pesantren-pesantren untuk menyelinap. Harusnya dibongkar ini. Waduh, sayang ya kita nggak ada teman di kejaksaan dan kantor kepolisian. Ini kalau nggak kita bongkar. Sebenarnya saya ada teman, cuman nggak mungkin juga minta tolong. Sekedar minta tolong itu kan susah, ya. Kalau pressure-nya itu beda, itu kan lebih kencang kerjanya. Kalau cuma sekedar minta tolong, ya nggak dipeduliin. Ya, zaman sekarang seperti itu. Jadi ini kita butuh ini, kok nggak ada gitu kan? Kita kalah sama Risuli Lubis. Risuli Lubis tuh bisa sampai pop gitu kan? Bahkan dia sudah bisa sampai mau menyogok kepala lapas untuk menyediakan tempat terbaik bagi MKC atau Kosman. Kita kok nggak ada? Tolong dulu ini. Ya, saya karena di Medan, Pak. Saya di Medan dan nggak ada tangan di sana gitu. Ya, dan tangan yang saya ada di sana tuh tangan-tangan mahal gitu. Yang di Jakarta kenalan-kenalan saya itu yang istilahnya kalau disuruh gerak agak mahal. Jadi nggak ada yang murah. Kalau ada yang murah pasti saya gerakkan, Pak. Ini harus ini kita bongkar semua ya. Mumpung Saipudinnya juga lagi di Amerika, kita unboxing dulu ini anak-anak didik dia yang sudah diselip-selipkan dia ke tempat-tempat Islam untuk menjebak Islam, untuk menipu umat-umat Muslim agar ikut tersesat ke jalan yang dipilih oleh Saipudin ya. Tolong ini. Terus ya kita doakan aja Saipudin ini bisa jadi Menteri Agama di dunia akhirat lah. Ya, perjuangkan terus Pak Saipudin. Saya mendukung Saipudin Ibrahim. Kalau bisa Anda jelek-jelekan aja terus pemerintah kita. Misalnya Gus Yakut itu begini, ya harusnya Anda aja karena Anda begini, gini. Sebutkan aja Pak. Mana tahu Anda akan bilang juga, wah saya menemukan data kalau dia ini begini, begitu. Ya kan Anda bilang Anda punya jaringan tuh luar biasa. Sampai jenderal-jenderal itu menghadap sama Anda. Jenderal-jenderal yang Kristen Anda bilang ya, menjadi sumber informasi atau informan bagi Anda. Saya salut ya, jenderal yang jadi informan bagi Saipudin Ibrahim. Artinya Saipudin di atas para jenderal-jenderal Kristen ini. Padahal kalau kita lihat di kepolisian, Kapolrinya sekarang Kristen, Pak. Artinya Anda di atas Kapolri juga mungkin. Ya, apa Anda di atas Kapolri? Kalau Anda di atas Kapolri, artinya saya harus hormat, Pak. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali pendeta Saipudin ini sekarang. Jadi bagi teman-teman, kita dukung Saipudin Ibrahim ya. Terus Pak, mana tahu kalau Anda terus berjuang seperti ini, suatu saat Anda bisa jadi presiden. Semangat buat Saipudin Ibrahim jadi presiden dunia akhirat tapi ya. Di dunia akhirat Pak. Selamat. Oke, kita tunggu Pak kicauan-kicauan barunya. Jangan diulang-ulang, capek kami Pak. Sisa-sisa video Anda itu selebihnya ulang-ulang terus gitu. Saya kalau mau yang ulang-ulang agak bosan, coba dikasih yang baru dulu. Oke? Itu aja request dari saya. Makasih buat Pak Saipudin. Dan jangan lupa Pak, informasi barunya Pak. Biar nggak bosan orang Pak. Saya minta tolong nih buat Saipudin. Oke? Oke Pak, mantap ya. Lanjutkan Pak. Makasih buat semua teman-teman yang udah nyimak. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan stay tune. Jangan sampai gila duluan ya sebelum Saipudin duluan gila.